PKBM Bina Insani Bandung yang terletak di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Sarimana 051C, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. PKBM Bina Insani Bandung yang menjadi salah satu penyelenggara pendidikan nonformal yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan melakukan observasi dan interview di PKBM Bina Insani Bandung. Selamat siang Mas. Sebelum itu boleh kenalan dulu di sini Masnya dengan siapa dan sebagai apa? Nama saya Oyen, saya di sini sebagai administrasi. Nah, kebetulan hari ini kita mau mewawancarai pengelola dari KBM Bina Insani Bandung ini sendiri dengan Bapak Anwar. Apakah Bapak Anwarnya ada di ruangan? Iya. Ada. Boleh kita untuk menemunya? Terima kasih Mas. Baik teman-teman, jadi selanjutnya kita akan menginterview Bapak Anwar selaku pengelola PKBM Bina Insani Bandung. Stay tune ya. Dua instrumen penilaian, ada literasi sama numerasi gitu. Nanti kalau di atas KKM, kalau di atas 70 lah ya, itu baru dia dapat sertifikat. Kalau itu surat keterangan hasil pemeriksaan, keterangan. Kalau dari kami nggak ada, dari kami nggak ada. Kalau boleh tahu rata-rata artisnya di hampir PKBM di sini. Ini kita belum ada angka, kita belum merekapi angka pasti, tapi di atas hampir di atas 50% lah ya, 50% lah itu sekolah. Jadi mereka yang seharusnya di jenjang SMA ya kita benci pakai C, seharusnya mereka di jenjang SMP di formal benci pakai B. Yang 50% adalah kita juga ini beberapa perusahaan yang bekerja kita sebagai dan baru ke Kalimantan beri penanganan dari pihak kita dengan pemeriksaan mau buat kita boleh lagi kalau kita ada keren apa dari pada kita ini lagi merasakan itu pada pengembangan operasinya ternyata responnya berbagai baru untuk berbagai Terima kasih kepada Bapak Anwar selaku pengelola PKBM Bina Insani Bandung ini yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan pengalaman Terkait program di PKBM Bina Insani Bandung ini. Kami sangat menghargai wawasan yang telah diberikan. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin bergabung dan mengembangkan keterampilannya di sini. Sekali lagi, terima kasih juga kepada para audiens yang telah mengikuti interview pada kali ini. Semoga interview kali ini memberikan banyak arti bagi seluruh audiens, terutama kami juga sendiri. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat datang di podcast mahasiswa mencari inspirasi. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya bersama dengan narasumber yang pernah menempuh pendidikan non-formal di PKBM, khususnya di program kesetaraan. Untuk itu kita langsung izin bertanya secara langsung kepada beliau. Halo, selamat pagi Kak Agung. Halo, selamat pagi juga. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Agung karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dan sesi tanya jawab bersama kami. Oh ya, perkenalkan diri dulu, saya Hanian Yusrina yang nantinya akan melakukan sesi tanya jawab bersama Kak Agung untuk beberapa menit ke depan. Oke, Salam kenal ya. Baik, langsung saja. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih yang menarik nih buat Kak Agung. boleh. Jadi tentang program kesetaraan ini. Oke. Pertanyaan pertama, Kak Agung ini pernah menempuh pendidikan non formal di PKBM, betul? Ya, betul sekali. Baik, kalau misalnya Agung udah ikut di PKBM itu, PKBM-nya di mana nih kalau boleh tahu? Oke, terima kasih ya. Kalau untuk PKBM sendiri itu ada di Jalan Gatot Subroto. Untuk namanya sendiri itu PKBM Masa Depan Cerah gitu. Berarti lokasinya di Bandung ya? Ya, di Bandung. Di Bandung, oke. Tahun berapa Kak Agung ikut PKBM itu? Berarti saya tahun 2023 sampai 2024. Oh, berarti 1 tahun ya? Ya, setahun.
Nah, di program kesetaraan itu kan ada beberapa paket nih, ada paket A, B, sama C. Kalau A yang setara dengan SD kan ya, paket B yang setara dengan SMP, dan paket C yang setara dengan SMA. Kalau Kak Agung nih ikut yang paket berapa nih? Kalau saya itu kebetulan ikut yang setara dengan SMA atau paket C gitu. Oh, berarti kalau misalnya Kak Agung ini ikut program kesetaraan itu motivasinya apa sih? Oh oke. Mungkin sedikit cerita juga ya terkait background saya kenapa mengikuti kesetaraan tersebut. Yang pertama karena saya dulu asalnya di sekolah formal ya teman-teman. Saya di SMK Negeri 10 Bandung, jurusan saya seni musik populer. Tetapi kan ada satu dan lain hal yang memang dituntut saya harus pindah rumah ke Sumedang. Jadi kalau misalnya saya pulang pergi tektokan itu kan jauh banget ya dari Sumedang ke Bandung gitu saat itu. Cuman karena dan saya asalnya itu mau pindah ke SMK tapi lain jurusan. Ternyata terbentur regulasi. Jadi nggak bisa lah gitu SMK beda jurusan tuh. Nah setelah cari-cari informasi dan sebagainya, oh ternyata ada nih yang menerima tidak usah ngulang sekolahnya tapi memang ada kesetaraan di situ. Nah, saya menemukan program kesetaraan ini gitu. Jadi ketika saya sekolahnya cuma setahun melanjutkan itu, jadi saya nggak harus ngulang 3 tahun dari awal tapi tetap bisa daftar kuliah karena output yang saya pengen itu saya bisa daftar kuliah gitu. Oh, jadi rencananya Kak Agung itu pengen lanjut daftar kuliah. Ya, benar banget. Kalau misalnya Kak Agung ini dapat informasi program kesetaraan itu dari mana? Apakah cari sendiri atau disarankan oleh orang lain gitu? Kalau informasi asalnya memang saya udah tahu ya, sebelum saya berniatan pindah pun sebenarnya saya udah tahu. Cuman karena mungkin pas saat itu saya mau pindah, jadi kan saya harus mencari tahu dulu nih seperti apa spesifikasinya dan sebagainya. Nah ternyata mumpuni lah gitu spesifikasinya, saya juga bisa daftar di sana dan berkas-berkas yang saya lontarkan tuh bisa. Jadi kalau untuk tahunya dari online sih, informasinya mah ya. Oke, berarti emang memutuskan untuk ikut program itu dari diri sendiri atau misalnya emang ada dukungan juga dari orang tua? Oke, kalau misalnya keputusan ya tetap ya karena keluarga tentunya kan pasti harus ada persetujuan dari kedua orang tua juga. Cuman mereka mah beliau mah hanya menyarankan kayak daripada SMP ya, maksudnya kayak buat apa gitu. Jadi mending melanjutkan aja dengan balik lagi output yang saya bilang tadi ke kuliah gitu. Karena mereka pengen lihat anaknya kuliah lah. Berarti, pas Kak Agung udah daftar nih di program kesetaraan, gimana sih perasaan Kak Agung setelah ikut program kesetaraan itu? Pas saat itu ya? Asalnya cukup apa ya? Mungkin kalau kata bahasa Gen Z-nya mah skeptis lah ya. Ya, karena mungkin beberapa anggapan orang yang sedikit edukasi tentang kesetaraan itu adalah tentang yang masuk situ adalah orang-orang yang DDO. Ternyata enggak ya teman-teman, mungkin saya sedikit kasih tahu juga. Yang masuk situ tuh tidak hanya orang-orang yang DDO di sekolah sebelumnya, karena balik lagi kesetaraan, semua harus setara. Jadi ada yang backgroundnya kayak saya itu yang undur diri nanti bisa ngulang formal, ada yang memang keterbatasan ekonomi karena di situ memang relatif lebih murah lah gitu bayarannya. Lalu juga ada yang memang untuk jenjang karir, misalnya ada saat itu saya sekolah sama bapak-bapak umur 45 tahun yang bahkan lebih tua dari orang tua saya gitu. Jadi itu tuh ketika saya tanya kenapa bapak berminat di sini, karena beliau itu ingin apa ya, kesetaraan buat pangkat dan jabatan dia tempat kerjanya gitu. Jadi biar naik pangkat, biar mungkin taraf ekonominya juga naik kayak gitu. Jadi tapi ketika dijalanin kayak oh ya udah sih sebenarnya sama aja karena memang mungkin tujuannya aja yang berbeda-beda, terus range gap umurnya yang berbeda-beda, tapi ada poin plusnya gitu. Berarti tadi kalau misalnya kalau nih pada saat kelas kan beda-beda nih usianya, berarti tidak ada gap, maksudnya kayak beliau lebih tua atau gimana gitu? Oh, mungkin kalau gap mah apa ya, mungkin lebih menghargai aja karena mungkin beliau lebih tua dan sebagainya, cuman karena di situ kelas materi yang disampaikan sama, karena situ kan guru ya, tutornya juga sama. Jadi ya kita lebih menerap ilmunya aja karena mungkin ilmu yang banyaknya itu lebih ke informal karena saya banyak ngobrolnya kayak bukan tentang pelajaran yang pernah saya pelajari, tapi lebih ada kayak pengalaman hidup si bapaknya aja gitu, cerita gitu kayak di kerjaan kayak gimana, terus kasih tips and trick kalau misalnya nanti saya kerja kuliah kayak gimana gitu. Jadi lebih obrolan dagingnya di luar lah gitu. Oke. Dulu kan Kak Agung juga pernah ikut sekolah formal kan? Ya. Yang menurut Kak Agung nih, perbedaan yang paling signifikan tuh apa sih? Dari segi mungkin dari pembelajarannya atau guru-gurunya gimana? Oke, kalau dari itu pembelajarannya sangat-sangat berbeda, jauh ya bisa saya terangkan. Karena yang pertama, saya sekolah formal di SMK yang waktunya tidak cukup fleksibel gitu ya. Datang jam 7, pulang jam 4 gitu. Betul. Nggak ada jadwal, tetap harus datang gitu. Yeah. Nah, ketika saya di sekolah non formal itu lebih fleksibel karena saat itu saya kelasnya dari jam setengah 7 malam sampai jam 9. Itu dari Senin sampai hari Jumat. Itu kelasnya online. Sabtu Minggu offline gitu. Nah, itu menyesuaikan karena mungkin ada yang bekerja ya. Ada yang bekerja juga, misalnya ada yang mungkin kuliah, ada yang lebih siangnya kerja dulu, sore ke malamnya baru ke situ. Jadi
mungkin dari perbedaan yang sangat berbeda itu waktu, terus lingkungan. Banyak orang yang menganggap sekolah kesejahteraan itu dikesampingkan, padahal ketika saya memang saya menjalani tersebut ya sebenarnya sama-sama aja, cuman mungkin tujuannya aja apa. Kadang saya lebih berpikir bahwasannya di sekolah kesejahteraan itu lebih beragam dan lebih mulia tujuannya karena ada background di belakang. Gitu. Ada alasannya dan ada ceritanya sendiri. Ya, benar. Oke. Berarti tadi untuk metode pembelajarannya untuk seminggu itu kan berarti full ya jadwal? Full, tapi fleksibel itu online aja gitu. Oh, berarti yang dari Senin sampai Jumat itu online, dan itu di posisinya malam? Iya, malam. Dan itu emang dari Kak Agungnya sendiri ngajuin atau emang ada jadwalnya dari PKBM tersebut? Itu jadwal sih, jadwal. Kak Agung yang menyesuaikan? Iya. Mungkin apakah Kak Agung sendiri pernah gitu ingin memberikan pesan-kesannya selama di PKBM ini gitu? Mungkin kalau dari kesan-pesannya seru ya, maksudnya kayak ketika saya mendapatkan kesempatan di situ kan ya pasti Tuhan juga ngasih sesuatu tidak mungkin nggak ada alasan ya. Saya kesana pun pasti ada alasannya. Ketika saya yang asalnya kayak ngapain ya ke sekolah di sini gitu, kayak malu omongan orang dan sebagainya, tapi ketika dijalanin gitu dan alhamdulillahnya kan saya bisa seperti teman-teman bisa kuliah dan sebagainya gitu, sama aja gitu dengan yang menempuh jenjang formal gitu. Jadi menurut saya tidak ada lagi kata-kata bahwa kesetaraan itu hanya untuk orang-orang yang kurang mampu dan sebagainya gitu. Enggak kayak gitu. Jadi lebih ke fleksibel, terus si hal yang didapat pun kayak tidak hanya tentang pembelajaran gitu, ada tips and trick kuliah atau kerjanya kayak gimana dan sebagainya, karena memang dari rekan-rekan saya di sana pun ada yang mungkin bahkan lebih tua daripada orang tua saya. Pesannya ya buat teman-teman yang mungkin nonton ini dan sedang menempuh pendidikan non formal tersebut, kayak semangat aja, soalnya tidak semua omongan orang-orang yang negatif itu benar gitu. Soalnya mereka mungkin ngomong gitu karena mereka lihat luarnya aja, ternyata di dalamnya emang nggak kayak gitu. Sama kok guys, sama saya juga bisa kuliah sama kayak teman-teman lain. Alhamdulillah. Oke. Berarti kalau misalnya selama pembelajaran di program sekarang ini nih, ada nggak sih kendala Kak Agung gitu selama pembelajaran? Kalau kendala mungkin ini mah pribadi aja ya kendalanya. Tiap orang kan beda-beda. Karena saya itu bukan tipe orang yang online gitu, jadi saya nggak bisa kalau belajar online. Kalau masuk gitu. Jadi ketika pas itu ujian kayak bisa ngerjainnya, cuman dikit bingung aja lah gitu, kayak ini kok gini soalnya, cuman ya udah nggak apa-apa. Nah kalau misalnya Kak Agung bingung gini, cara ngatasinnya gimana? Emang belajar otodidak lagi jatuhnya? Iya, kalau misalnya kan dikasih modul di sana juga ya. Mungkin saya lebih ke baca-baca modulnya aja sih, kayak ternyata yang dipelajarin tentang, saya IPS kan ngambilnya, mungkin tentang geografi, sosiologi gitu-gitu. Jadi lebih ke belajar mandirinya aja, kan dituntut juga ya belajar mandiri, dan itu kepake di kuliah yang misalnya mungkin ada beberapa kelas yang online dan sebagainya, kepake banget. Oke. Kalau misalnya Kak Agung nih di program kesetaraan ini, dari PKBM sendiri nih, kalau misalnya Kak Agung udah mau akhir-akhir, udah menjelang akhir, itu tuh ada tanya jawab rencana nggak sih? Misalnya kayak Kak Agung nih mau lanjut kemana? Ya. Atau lain sebagainya? Ada, maksudnya kayak nanti dari pihak sananya pun ditanya, makanya untuk melanjutkan ke kuliah kah, apakah kerja gitu, terus kalau kuliah jurusan apa dan sebagainya. Karena mereka mah hanya mengarahkan saja, jadi tidak kayak nanti jurusan ini di sini. Jadi lebih ke mengarahkan saja minat kita di mana gitu. FYI di PKBM saya ada yang lulus ke ITB. Oh ya? Wah, hebat banget. Oke. Jadi menurut Kak Agung nih, manfaat yang benar-benar berkesan, manfaat yang benar-benar Kak Agung dapetin dari PKBM itu apa sih? Manfaat tentunya saya bisa kuliah ya sama kayak teman-teman lain. Mungkin itu sebuah anugerah juga, saya bisa diberikan kesempatan tersebut gitu. Karena bisa mematahkan stigma orang-orang bahwa yang lulusan situ hanya kerja, enggak ya teman-teman. Saya bisa kuliah juga. Lalu lebih tahu caranya berbahasa kepada orang tua, karena di sana kan banyak orang tua dan diajarin tata krama yang mungkin di sekolah nggak diajarin, karena sekolah kan seumuran sama kita. Ada yang misalnya range-nya 18-19 gitu, sedangkan di sana sampai ada yang 40-50. Oke. Kalau misalnya Kak Agung nih di pas belajar itu emang cuman bermodal dengan modul atau buku, atau misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar kelas gitu? Oke, kalau kegiatan di luar kelas yang maksudnya masih di PKBM mungkin ya, itu ada satu kegiatan informal, yaitu tentang cara menanam hidroponik itu. Itu kan lumayan tertarik ya saya, jadi saat itu saya ikut lah gitu. Ternyata banyak juga yang ikut, kayak ibu-ibu gitu lah yang ikut ya. Jadi kata ibu-ibunya cerita kayak, nanti Neng sana, ini mau bakal saya pakai di rumah buat nanam apa gitu ya. Ketika itu saya berarti memang tidak serta-merta hanya kesetaraan di sana gitu. Ada program-program lain yang memang mendukung kebutuhan si para peserta didik di sana. Berarti kalau misalnya keterampilan Kak Agung sendiri nih, skillnya yang didapetin, tapi pada saat di PKBM itu apa? Ada nggak?
Kalau untuk skill yang didapat di sana yang tadi ya menanam itu mungkin hal sepele, cuman ketika saya mencoba kayak susah juga gitu nanam di situ gitu, kayak ya susah lah gitu. Ternyata pas saya cobain, ternyata ada tata caranya dan sebagainya itu. Terus yang kedua lebih ke ini sih, lebih ke cara nge-treat orang aja sih. Itu mah yang pribadi saya dapat sih. Oke. Berarti kalau misalnya Kak kan tadi ada kelemahan kalau misalnya sekolah atau pembelajaran online itu kan susah ya, susah untuk nangkapnya. Nah, untuk Kak sendiri nih, kalau misalnya belajar otodidak itu sumber belajar itu dari mana? Apakah dari internet, video atau apa gitu? Oke, kalau saya tipe orang yang audiovisual ya. Kalau mau belajar gitu aja harus ngelihat sama saya harus dengar. Jadi hal yang utama itu saya harus lihat video. Video banyak ya teman-teman, ada di YouTube, TikTok, Instagram gitu. Gimana kita keywordnya aja dan memanfaatkan sosial media itu gitu. Kalau saya sih lebih ke video sih, kayak misalnya matematika, rumusnya kayak gimana. Kalau misalnya saya hanya lihat di internet, web, artikel kayak susah. Jadi saya harus ke search ke bagian YouTube, langsung search misalnya rumus Pitagoras atau trigonometri gimana. Lalu saya kasih contoh soal, baru diaplikasikan. Oke, kalau misalnya untuk pengalaman belajar Kak Agung nih, tapi yang paling berkesan itu misalnya kayak ujiannya apakah beda nggak sama sekolah formal? Nah, ya ujiannya ada 2 teman-teman di sana, itu ada numerasi sama literasi. Mungkin bisa anggap sepele literasi, karena literasi kayak cuman ini titik komanya bener apa enggak, ini tanda bacanya bener apa enggak, mirip-mirip sama UTBK lah gitu. Cuman kalau misalnya yang numerasi itu lebih ke bilangan kompleks aja sih, kayak misalnya kalau di SMA misalnya nggak yang kayak rumus trigonometri itu kayak gimana, cuman dikasih soal cerita kalau misalnya buah ini dipotong persekian jadi berapa dan kenapa. Jadi di PKBM itu ujiannya berlandaskan karena apa dan kenapa, dan itu harus dijabarin. Oke. Gitu, Oke. gitu. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir ya Kak Agung, dan sekaligus menutup sesi tanya jawab saat ini. Oke. Sebelumnya saya terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Agung yang sudah menyempatkan dan berbagi informasi dan cerita kepada teman-teman di rumah juga. Oke. Untuk itu sukses selalu untuk Kak Agung ya. Amin. Terima kasih, sukses juga buat Kak Agung juga lagi kuliah ya, lanjut. Ya. Di mana nih Kak Agung kuliah? Ya, saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan. Jurusan? Pendidikan Masyarakat. Oke. PKBM banget ya jurusannya. Itu dia non-formal. Baik, untuk para audiens terima kasih sudah mengikuti kami hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.